وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassrid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: روى ابن عساكر من غير وجه عن إكرمة أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام يقنع أبا ضيفان. قالوا: ولما كان عمره تار 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام وناه وولي وهاران وولد لهاران لوط. وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوساط وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها وهي أرض الكلدانيين يؤنون أرض البابل. وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار. وصححه ذلك الحافظ ابن عساكر بعدما روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون. ثم قال: وصحيح أنه ولد ببابل وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذاء معينا للوط عليه السلام. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir dan juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan bahwa diriwayatkan dari jalur Hisham bin Ammar dari Al-Walid an Sa'id ibn Abdul Aziz an Makhul an Ibn Abbas qal berkata: Wulida Ibrahim, dilahirkannya Ibrahim di Gautah Dimishq, di satu tempat namanya Gautah yang ada di Damaskus. Fi qaryatin yuqalu laha Barzatu fi Jabal, yang berada di satu kampung yang dinamakan Barzatu fi Jabal, di pegunungan. Jadi ada satu pendapat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu lahir di Damaskus, di Suriah. Damaskus ini secara umum masuk ke wilayah Syam. Di dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik, berkahilah untuk kami. Allahumma barik fi Syamina, berkahilah negeri Syam kami. Wa Yamanina, dan negeri Yaman kami. Itu salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus kepada Asyam.
Di zaman kita namanya Suriah. Negara namanya Suriah, disitulah letak ibu kotanya Damaskus. Satu pendapat menyatakan Nabi Ibrahim itu lahir di Damaskus, di Suriah. Kemudian thumma qala wa sahih annahu wulida bi Babila. Namun Ibnu Katsir mengatakan pendapat yang sahih, yang kuat, yang benar, itu Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Babilonia ini dekat dengan Mosul yang ada di Irak. Nah, di situ dilahirkannya Nabi Ibrahim, masuk wilayah Irak. Sama seperti Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus lahir di Nainawa. Nainawa ini adalah kota yang masuk di wilayah Babilonia. Juga ada raja yang terkenal kejam di zaman Nabi Ibrahim, namanya Namrud, juga berasal dari Babilonia. Nah, kata Babilonia atau kota atau negeri yang namanya Babilonia ini disebutkan di dalam Al-Quran satu kali. Jadi Allah sebutkan negeri tersebut karena di zaman dahulu Babilonia termasuk tempat yang memiliki peradaban. Memiliki peradaban yang sangat luar biasa di zamannya. Bahkan dikatakan orang pertama yang bisa tulis, menulis dan membaca itu di Babilonia, jauh sebelum Yunani. Ada teori menyatakan demikian. Nabi Ibrahim pendapat yang kuat, as-sahih, itu lahir di Babilonia. Kemudian di Babilonia tadi dinyatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Babilonia sebanyak satu kali. Di surat Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtara ma lahu fil akhirati min khallaqin wa laysa wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Nah, ini ayat Allah sebutkan di Babilonia. Hanya satu kali Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, di surat ini Allah Ta'ala ceritakan wa ma kafara Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak ingkar. Akan tetapi syayatin, setan-setan itulah mereka yang ingkar. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia. Itu Allah sebutkan di Babilonia. Dua malaikat di Babilonia, Haruta wa Maruta. Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sihir, terkecuali keduanya berkata, kami adalah fitnah.
maka jangan kalian menjadi kafir, menjadi ingkar. Maka mereka belajar kepada keduanya ilmu sihir yang menyebabkan bisa membuat berpisah antara seseorang dengan istrinya. Jadi ayat ini menceritakan Babilonia adalah tempatnya sihir. Tempatnya sihir. Namun perlu diklarifikasi bahwa ada riwayat-riwayat yang cenderung menyudutkan malaikat. Seakan-akan malaikat mengajarkan sihir. Malaikat melakukan dosa. Karena sebagian riwayat-riwayat yang termaktub di dalam kitab-kitab tafsir itu menyatakan Harut wa Marut itu malaikat yang mengajarkan sihir. Nah, ternyata riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Harut wa Marut ini banyak ditolak oleh para ulama karena bertentangan dengan firman Allah yang lainnya, di mana malaikat dinyatakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya malaikat itu taat, tidak pernah bermaksiat. Apa yang Allah perintahkan pasti ia tunduk. Dan malaikat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat-riwayat yang harus kita tolak tentang malaikat Harut wa Marut, menurut riwayat di dalam beberapa kitab-kitab tafsir khususnya, itu dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin jadikan di bumi ini seorang khalifah yang mengurus dunia ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka di situ seakan-akan malaikat protes. Padahal tidak demikian. Riwayat-riwayat yang menyatakan di antara yang memprotes di saat Nabi Adam diangkat menjadi khalifahnya Allah di bumi itu malaikat Harut wa Marut. Keduanya menyatakan, kenapa yang diangkat harus Adam, harus manusia? Padahal mereka itu orang-orang yang sering melanggar perintahmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, menyatakan mereka melanggar perintahku, bermaksiat kepadaku, tapi ada juga di antara mereka yang soleh, yang baik. Adapun yang bermaksiat kepadaku karena mereka diberikan nafsu. Jadi nafsu itulah yang mendorong mereka untuk melanggar perintahku. Kemudian malaikat Harut Marut ini menyatakan, kalau kami diberikan nafsu, kami tetap taat kepadamu. Tidak seperti manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua malaikat itu nafsu untuk menguji apakah benar mereka sebagaimana yang dinyatakan, walaupun diberikan nafsu mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan nafsu itu kepada Harut wa Marut. Malaikat diberikan nafsu. Padahal hakikatnya penciptaan malaikat tanpa ada hawa nafsu. La akla lahum wa la syurba lahum wa la nauma lahum. Dalam kitab Aqidatul Awam mengatakan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kenapa tidak makan? Karena tidak diberikan nafsu. Tidak minum juga demikian, tidak tidur juga demikian. Nah, malaikat ketika diberikan nafsu, dua malaikat ini, Imam Ghazali mengatakan yang diberikan nafsu hanya dua makhluk. Yang diberikan nafsu hanya dua makhluk, yaitu manusia, hewan. Sebagian ulama menambahkan jin. Jin juga diberikan nafsu. Jin, manusia, hewan.
Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, innallaha khalaqa khalqa ala thalathati durub. Allah ciptakan makhluk 3 jenis. Khalaqa bani Adam. Allah ciptakan bani Adam, manusia. Wa raqqaba fihim al-aqla wa syahwata. Allah berikan kepada manusia akal dan nafsu dan syahwat. Kemudian yang kedua, khalaqal bahaim. Allah ciptakan hewan. Wa raqqaba fiha asy-syahwata wa lam yuraqqib fiha al-aqla. Allah berikan kepada hewan syahwat, tapi Allah tidak berikan akal. Yang ketiga, khalaqal malaikata. Allah ciptakan malaikat. Wa raqqaba fihim al-aqla wa lam yuraqqib fihim asy-syahwata. Allah berikan kepada malaikat akal, tapi Allah tidak berikan kepada malaikat nafsu atau syahwat. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu, siapa yang akalnya bisa menundukkan syahwatnya, nafsunya, fahuwa khairun minal malaikah, dia lebih baik dari malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu aqlah, dan siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka fal bahaim khairun minhu, hewan lebih baik daripadanya. Nah, ini kurang lebih pernyataannya Imam Ghazali di dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Kesimpulannya, malaikat fitrah aslinya tidak ada syahwat. Maka 2 malaikat ini meminta untuk diberikan nafsu dan menyatakan bahwa walaupun kami diberikan nafsu, kami tetap taat. Kami tetap taat. Ternyata ketika Allah berikan nafsu, malaikat ini diturunkan ke dunia, bertemu dengan wanita cantik. Maka malaikat yang sudah diberikan nafsu ini tertarik dengan wanita tersebut, bahkan mengajak untuk berzina. Nah, wanita ini menolak. Tapi diberikan syarat, kalau mau saya izinkan kita berzina, kalian harus penuhi 3 syarat. Yang pertama, membunuh bayi. Ada bayi, dibunuh. Membunuh bayi. Yang kedua, meminum khamar. Membunuh bayi, meminum khamar. Yang ketiga itu dalam satu riwayat disebutkan berzina atau merampok atau apa, ada banyak riwayat di situ. Membunuh bayi, meminum khamar, kemudian mencuri. Riwayat yang lain mengatakan dikasih syarat 3. Nah, ini riwayat yang paling kuat, yaitu membunuh bayi, menyembah berhala, dan yang ketiga adalah meminum khamar. Nah, 2 malaikat ini memilih meminum khamar. Ternyata ketika mereka minum khamar, tidak sadarkan diri, akhirnya ada bayi dibunuh. Kemudian setelah itu mereka menyembah berhala. Itu yang Nabi katakan, al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras induknya seluruh keburukan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata mereka sudah melanggar perintah Allah. Allah hukum mereka, dicabut derajat malaikat. Kemudian Allah gantung mereka di antara langit yang berada di antara kota Babilonia atau negeri Babilonia. Digantung mereka di langit. Allah berikan tawaran, mau diazab di mana? Di akhirat atau di dunia? Mereka pilih diazab di dunia. Maka Allah gantung mereka di langit yang persis langit itu, di bawahnya itu adalah kota atau negeri Babilonia. Kemudian manusia-manusia, warga-warga, penduduk-penduduk Babilonia belajar sihir kepada mereka. Mereka ajarkan sihir. Nah, riwayat ini adalah riwayat yang dusta, yang tidak boleh kita riwayatkan, karena kita merendahkan derajat malaikat.
Di antara ulama-ulama yang sangat keras menolak riwayat seperti ini, Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya melarang, bahkan mengkritik keras riwayat yang merendahkan derajat malaikat. Di antaranya riwayat yang disebutkan tadi, yang saya ceritakan itu riwayat Israiliyat yang batil. Yang batil. Yang tidak boleh kita riwayatkan, terkecuali untuk diberitahukan ini riwayat batil, diceritakan. Tapi untuk diyakini kebenaran riwayat ini, itu tidak diperbolehkan. Di antara juga ulama yang menolak riwayat tersebut, Ibnu Katsir sendiri menolak. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga menolak riwayat tersebut. Hadis-hadis yang menceritakan kisah-kisah seperti itu memang banyak diriwayatkan juga oleh para perawi. Namun hadis ini sudah diteliti oleh seorang ulama muhaddits asal Maroko, Maghrib, bernama Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau sudah meneliti seluruh riwayat yang menceritakan Harut wa Marut, seluruhnya tidak ada yang sahih. Seluruhnya tidak ada yang sahih. Bahkan derajatnya maudhu'. Apa tuh maudhu'? Palsu. Bukan hadis. Bukan dari Nabi. Dalam kitab Al-Baiquniyah tentang mustalahul hadis disebutkan wal kadhibul mukhtalaqul masnu' 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'. Apabila ada berita yang diada-adakan, berita-berita yang dusta, kemudian dinisbatkan bahwa ini adalah ucapan Nabi, maka itulah yang namanya maudhu'. Kalau maudhu', wajib ditolak riwayat itu. Wajib ditolak. Di antara ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab kumpulan hadis-hadis palsu, Ibnu Jauzi Al-Qayyim, Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, mohon maaf, Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, bukan Ibnu Jauzi Al-Qayyim. Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Kalau Ibnu Jauzi Al-Qayyim, lahir 691, wafat 751. Tapi kalau yang menyusun kitab berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, itu adalah Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Termasuk yang dimasukkan dalam kitab Al-Mawdu'at adalah riwayat tentang Harut wa Marut. Harut wa Marut. Itu ditolak. Terus bagaimana nih ayat menceritakan? Ada ayat yang menceritakan bahwa keduanya mengajarkan sihir. Nah, di sini para ulama tafsir ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Harut wa Marut ini bukan malaikat tapi manusia yang awalnya orang baik. Orang kalau terlalu baik biasa disebut seperti malaikat. Namun pada akhirnya dia mengajarkan sihir. Belajar ilmu sihir dan mengajarkan sihir. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan setan, bukan malaikat. Jadi Harut wa Marut itu bukan malaikat tapi syaitan. Karena ayat ini menceritakan sebelumnya itu bukan malaikat tapi syaitan. Kalau kita teliti ayatnya, itu sebelumnya yang Allah firmankan itu cerita syaitan, bukan malaikat. Pendapat ketiga, malaikat. Nah, ini pendapat yang ketiga ini ditolak. Ditolak. Itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Dan ini cerita sudah banyak tersebar di berbagai buku, di berbagai kitab tentang riwayat-riwayat Harut wa Marut. Apa yang mendasari ulama menolak?
menolak bahwa Harut wa Marut itu malaikat karena firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ayat berlawanan dengan ayat Al-Qur'an, tidak mungkin. Tidak mungkin ayat kontradiktif satu dengan lainnya. Ikhtilafan katsira Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin kalian dapati di dalam firman-Ku banyak kontradiktif, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mendasari yang pertama adalah di surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidaklah malaikat itu mereka bermaksiat kepada Allah. Dari sisi bahasa menggunakan fi'il mudhari istimrari. Al-fi'lu al-mudhari al-istimrari. Apa fi'il mudhari istimrari? Itu selama-lamanya, senantiasa. Kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang benar, selama-lamanya malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Itu dari sisi bahasa. La ya'sunallaha. Bukan fi'il madi. Kalau fi'il madi, asau misalnya, ma asaullaha misalnya, menggunakan fi'il madi, itu ada kemungkinan malaikat itu melakukan kesalahan. Ada kemungkinan malaikat itu bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah tegaskan menggunakan fi'il mudhari istimrari yang artinya selama-lamanya atau senantiasa malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ketika Allah sudah memilih Nabi Adam sebagai khalifah, bagaimana mungkin malaikat berani melawan? Tidak mungkin malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah taala tegaskan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum. Malaikat itu punya sifat sangat takut kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah katakan mereka itu sangat takut kepada Allah, kemudian Allah memilih Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian ada yang berani protes? Itu tidak mungkin. Ulama kritik dari sini. Jadi tidak semua riwayat-riwayat kita boleh telan mentah-mentah. Apalagi yang keliru. Malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak punya dosa. Tidak mungkin malaikat itu bermaksiat. Kalau manusia bisa salah, bisa tidak, selain para nabi. Al-insanu makanul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Di dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Mandur menyatakan innama summiyal insan minan nisyan, dinamakan manusia insan karena dari kata nisyan, lupa. Sering lupa, sering khilaf dan sebagainya. Tapi kalau malaikat tidak. Makanya ditolak riwayat seperti ini. Harut wa Marut tidak pernah mengajarkan kejahatan sihir kepada manusia. Harut Marut tidak pernah melawan Allah. Kalaupun Harut Marut yang disebutkan, itu adalah syaitan, bukan malaikat. Hadis yang Nabi singgung tentang Harut wa Marut, diantaranya tentang bahaya dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihdaru dunya fa innaha ashar min Haruta wa Maruta." Hati-hatilah kalian terhadap sihirnya dunia. Karena sihirnya dunia ini lebih berbahaya dari sihirnya Harut dan Marut, kata Rasul SAW. Jadi ada sihir yang lebih berbahaya. Sihir terpukau, tertipu,
dengan kehidupan duniawi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai taat kepada Allah, lalai mengingat Allah. Firman yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah, ujian. Nah, Nabi katakan dunia yang begitu luar biasa, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan di segala sesuatu di atas bumi ini kelihatan indah, kelihatan luar biasa. Tujuannya adalah apa? Untuk kami uji kalian. Ternyata dunia itu punya sihir yang sihirnya lebih dahsyat daripada sihir Harut wa Marut. Itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sihir sendiri dalam hadis yang sahih tidak harus hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang aneh, hal-hal yang khariqul adah. Tapi penjelasan, berbicara dengan susunan-susunan kata yang indah, Nabi juga memberikan analogi itu sebagai sihir. Inna minal bayani la sihra, kata Nabi. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan-penjelasan itu juga adalah sihir, kata Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam tafsir Rawaihul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, karya Dr. Syekh Ali As-Sobuni mengatakan, mengutip pendapat para imam 4 mazhab. Para imam 4 mazhab. Bahwa hukumnya haram. Hukumnya haram mempelajari ilmu sihir. Jadi sihir ini ilmu. Sihir itu ada. Dukun, santet, dan lain sebagainya itu ada. Makanya turun surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Apa itu naffatsati fil 'uqad? Meniup umbul-umbul. Itu prakteknya para dukun di zaman tersebut. Ada riwayat juga yang menyatakan Nabi kena santet. Ini juga riwayat yang harus kita tolak. Walaupun sahih. Seandainya, karena ada khilaf. Diceritakan Labid, orang Yahudi mengambil rambutnya Rasul. Kemudian dari rambutnya Rasul itulah dia menyantet Nabi. Dalam beberapa kitab tafsir, banyak, bukan hanya satu tafsir, banyak kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis meriwayatkan ini. Bahkan di kitab-kitab sejarah juga menceritakan disantet Nabi, Nabi sakit. Nabi sakit. Kemudian Allah turunkan obat untuk menghilangkan santet tersebut. Diutuslah 2 malaikat. Malaikat itu turun ke dunia membawa wahyu. Nabi sedang terbaring. Yang satu membacakan Nabi dari sisi kepala, yang satu dari bagian kakinya Nabi. Baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Nabi sembuh. Nah, ini kan seakan-akan Nabi kena santet. Padahal Allah Ta'ala menyatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga dirimu dari kejahatan manusia. Itu firman. Di surat Jin juga Allah Ta'ala berfirman, tidaklah engkau berjalan di satu tempat melainkan ada rosada, ada malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga Nabi Muhammad. Terus kemana malaikat pada waktu itu?
Ada yang coba mengkompromikan riwayat ini, mereka mengatakan, ya ini hanya simulasi saja biar turun firman. Masih bisa kita terima itu. Simulasi saja biar turun firman. Beginilah kalau kena santet, baca ini surat. Sehingga lebih kuat untuk bisa kita jadikan rujukan. Pendapat kedua menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bisa kena itu santet. Tidak mungkin. Apalagi yang menyantetnya orang Yahudi. Nah ini kita harus bijak mengseleksi riwayat. Jangan sampai nanti jatuh kepada hal-hal yang justru mengurangi derajat Rasul. Masuk kepada su'ul adab namanya. Kurang beradab kepada Nabi. Jadi sihir itu ilmu. Makanya Allah gunakan kalimat yata'allamuna. Yata'allamuna sihra. Mereka belajar sihir. Adapun sihir itu apakah benar-benar nyata? Ada orang tahu-tahu paku muncul di seluruh tubuhnya. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Mayoritas ulama 4 mazhab meyakini bahwa sihir itu nyata, bukan tipuan mata. Nyata. Benar-benar ada, sebagaimana adanya keramat, adanya mukjizat, adanya istidraj, adanya ma'unah, adanya ihana, adanya irhasat, juga adanya sihir itu sesuatu yang nyata, ada. Ini pendapat mayoritas para ulama. 4 mazhab menyatakan demikian. Tapi kalau mazhab Mu'tazilah, ada mazhab yang populer di zaman tersebut, namanya Mu'tazilah. Mereka mengatakan itu hanya tipuan, bukan hal yang nyata. Adalah tipuan. Nah, hukum mempelajari sihir dengan alasan apapun. Saya mau belajar sihir agar bisa tahu, oh ternyata sihir itu begini-begini, untuk membantu orang. Oh ini engkau terkena sihir. Dengan alasan, dengan niat yang baik. 4 mazhab menyatakan hukumnya mutlak haram, walaupun dengan niat yang baik. Jadi belajar dilarang. Ada ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang membolehkan belajar sihir dengan beberapa syarat. Yaitu bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau membolehkan belajar sihir. Lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Dengan tujuan untuk bisa membantu orang yang terkena sihir. Dan dengan tujuan untuk membedakan mana itu sihir, mana itu keramat. Kalau keramat kan para aulia. Kalau sihir, orang-orang yang tidak baik. Untuk membedakan dua hal ini sulit. Dukun berjubah banyak. Masyarakat bingung, ini dukun apa ulama? Prakteknya kelihatan benar, tapi di dalamnya batil. Di dalamnya kejahatan. Nah, di antaranya yang memperbolehkan belajar ilmu sihir Fakhruddin Ar-Razi, karena di zaman beliau memang sudah banyak dukun-dukun berjubah, jubah ulama. Sehingga sulit dibedakan mana itu keramat, mana itu sihir. Bahkan beliau punya kitab sihir berjudul As-Sirrul Maktum. Itu kitab sihirnya Fakhruddin Ar-Razi. Ibnu Taimiyah menyatakan sudah murtad Fakhruddin Ar-Razi karena mengajarkan sihir. Cuma pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama setelahnya. Tidak sampai murtad, beliau tujuannya bukan mengajarkan orang sihir, tapi hanya ingin membantu orang-orang yang kena sihir. Dan juga untuk membedakan daripada ilmu ini adalah ilmu yang dimiliki oleh orang-orang jahat. Kalau keramat itu adalah satu kemuliaan Allah berikan kepada wali. Dua-duanya khariqul adah, hal-hal yang keluar dari adat, hal-hal yang luar biasa.
Namun ada baiknya kita ikut yang pendapat jumhur tadi, 4 mazhab. Orang beriman tidak patut dia belajar ilmu sihir. Belajar ilmu fikih. Belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan agamanya. Nah, orang yang datang ke dukun, kahan, dalam hadis Nabi katakan dia sudah mengingkari ajaran yang saya bawa, kata Rasul. Percaya saja, apalagi zaman sekarang sangat mudah kita terjerumus. Di dalam televisi itu banyak peramal-peramal. Kita percaya saja, itu sholat kita 40 hari tidak diterima oleh Allah. Percaya saja. Oh ini benar juga nih. Nah, itu masuk itu. Masuk. Kalau dukun. Kalau riwayat Nabi Muhammad tentang sayati zamanun akan datang satu zaman. Itu kan Nabi ceritakan yang gaib di masa depan. Itu Nabi Muhammad, ada izinnya Allah. Para aulia, beberapa di antara mereka punya firasat. Nabi katakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, mereka melihat dengan cahaya Allah. Ada beberapa aulia, mereka bisa diizinkan oleh Allah tahu tuh apa yang terjadi ke depan. Maka disinilah dibutuhkan pembedaan antara keramat dengan sihir. Ini orangnya bukan orang baik, tahu-tahu punya kelebihan seperti itu. Wah, ini sihir ini. Nah, ini orang baik, orang soleh, ahli ibadah, tidak pernah kita lihat dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tahu-tahu kita yakini dia adalah seorang yang baik, orang yang soleh, seorang aulia. Kemudian ada firasat-firasat, dia katakan, ini boleh kita percaya. Karena kenapa? Karena Nabi katakan firasat orang beriman itu melihat dengan cahaya. Firasat orang beriman. Cuma tidak langsung cepat kita langsung mengambil berita. Ini harus diseleksi juga nih, berita ini dari siapa? Berita ini dari siapa? Gitu. Nah, ini tentang masalah sihir. Kemudian terakhir saya tutup. Kita sering mendengar riwayat malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah Ta'ala menyebutkan malaikat diciptakan dari cahaya. Itu perlu kita ketahui. Namun di dalam hadis Nabi ada. Nabi katakan, khuliqat malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Diciptakan jin dari percikan api. Wa khuliqa ibnu Adam atau banu Adam mimma wusifalakum. Dan diciptakan manusia sebagaimana yang aku sifatkan kepada kalian dari tanah. Nah, kalau seandainya ada orang tidak percaya malaikat itu diciptakan dari cahaya, dia tidak merusak keimanan. Dan malaikat tidak diciptakan dari cahaya, tidak ada masalah dia. Terkecuali riwayat hadis yang dianggap sahih, riwayat hadis tentang malaikat diciptakan dari cahaya itu ada ikhtilaf fi sanad wal isnad. Jadi tidak sampai membahayakan iman. Tapi kalau percaya juga bagus, karena ada riwayat-riwayat, walaupun riwayat-riwayat tersebut walaupun sahih riwayat Muslim, namun sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Makanya sebagian ulama mengatakan sampai tidak membahayakan. Jadi hadis sahih Bukhari memang hadis kitab yang banyak mengumpulkan hadis sahih. Bukan artinya semuanya sahih. Perlu diketahui. Hadis sahih Bukhari adalah hadis yang paling banyak mengumpulkan hadis-hadis sahih. Bukan seluruhnya sahih. Yang seluruhnya sahih firman Al-Quran. Seluruhnya sahih. Kenapa tidak membahayakan keimanan? Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak disebutkan di dalam hadis yang kuat. Derajat mutawatir. Yang sangat sahih. Baik bil isnad
wal matn, dari sisi sanad dan matannya. Tapi kalau kita mengingkari, misalnya manusia itu tidak diciptakan dari tanah, itu bisa membahayakan keimanan. Teori evolusi, kalau percaya orang Islam, dia bisa keluar dari Islam. Manusia dari mana? Dari monyet, bukan dari Adam. Kenapa bisa membahayakan keimanan? Karena Allah sudah dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Dia Allah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Jadi kalau kita mengatakan, oh manusia bukan dari tanah, kita punya keimanan bermasalah, bisa keluar. Dia harus syahadat, bertobat, syahadat kembali. Kenapa bisa keluar daripada keimanan? Karena dia melawan firman Allah, Al-Quran. Ulama sepakat, jika ada yang berani melawan pendapat yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, qad kafar, dia sudah keluar dari Islam. Makanya malaikat tidak ada sampai derajat keluar dari Islam. Kalau kita tidak percaya malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi kalau kita percaya jauh lebih baik, karena ada riwayat-riwayat yang menceritakan hal itu. Sama dengan jin. Kalau jin itu diciptakan dari api, itu firman. Gak boleh kita mengambil teori yang lain. Khalaqal janna min marijin min nar. Allah ciptakan jin dari percikan api. Kita mengatakan tidak, jin diciptakan dari air misalnya. Oh, dia sudah keluar. Kalau malaikat tidak ada disebutkan penciptaan dari cahaya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bisa diteliti, bisa dicek. Bukan 30 juz, tidak ada. Tapi kalau manusia dan jin, Allah sebutkan hal itu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang Nabi Allah Ibrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga Allah ampunkan dosa kita, diberikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.